warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudara mahasiswa Institut Yogyakarta. Pada kesempatan ini, kita masuk pada acara 3 benda ergastik. Tujuan praktikum acara 3 ini adalah mengenal benda ergastik di dalam sel. Benda ergastik yang disimpan di dalam sitoplasma berada dalam bentuk cair maupun padat. Benda ergastik yang berbentuk cair antara lain adalah minyak atsiri, lemak, minyak, asam-asam organik terlarut, dan juga protein terlarut. Benda ergastik yang disimpan di dalam sitoplasma yang berbentuk padat antara lain adalah kristal kersik, kristal aleumon, dan kristal kalsium oksal. Selamat pagi semua, hari ini kita akan melakukan praktikum biologi. Nah, acara hari ini adalah acara 3, yaitu judulnya benda ergastik. Nah, benda ergastik itu sebenarnya apa sih? Jadi sebenarnya dalam sel itu terdapat beberapa komponen. Salah satunya adalah benda ergastik. Bagaimana cara praktikumnya? Mari kita saksikan video ini sampai selesai. Sebelum kita mulai, saya ingin menyebutkan dulu bahan dan alat-alat yang kita pakai di acara ini. Nah, untuk bahan-bahannya ada kentang, air putih. Untuk alatnya itu ada jarum, skalpel, pipet tetes, cover glass, dan kaca preparat. Dan yang terakhir ada mikroskop. Nah, cara kerja yang pertama adalah kentang ini kita harus iris dulu. Cara irisnya seperti ini. Cara selanjutnya adalah setelah kita potong kentang ini, kita tusuk-tusuk kentang tersebut secukupnya. Alasannya adalah supaya kita bisa mengambil cairan amilumnya pada kentang ini. Nah, setelah sudah cukup, maka kita langsung lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah kita membersihkan kaca preparat. Esensi dari kita mengelap kaca ini itu supaya kita menghilangkan debu-debu yang menempel pada kaca preparat. Kenapa kita harus bersihkan? Karena kita mau lihat nanti di mikroskop. Kalau kita tidak bersihkan nanti, takutnya debu-debu itu bakal sangat mengganggu ketika kita akan melihat dan menganalisanya di mikroskop. Oke. Setelah sudah selesai, kemudian kita teteskan air putih ke atas permukaan yang tadi kita telah tusuk. Nah, sesudah itu kita bisa langsung mengambil cairannya dengan cara seperti ini. Kemudian kita teteskan di atas kaca preparat. Nah, untuk penampakan nanti seperti ini, teman-teman bisa melihatnya. Nah, jika cover glassnya itu teman-teman lihat ada masih kotor, maka harus terlebih dahulu dibersihkan. Kita basahi dulu tisunya sambil kita lap. Nah, jika sudah dibersihkan, maka kita tutup dengan cover glass seperti ini. Kita tutup dari satu sisi. Nah, setelah kita tutup, maka penampakan tadi yang kita tetes akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita selesai membuat preparat ini, maka tinggal kita amati. Cara amatinya adalah pertama kita letakkan preparat ini di mikroskop. Oke, pertama
kita harus hidupi dulu mikroskop ini. Nah, kebetulan mikroskop yang kita pakai adalah mikroskop elektrik. Kita fokuskan preparat ini di tengah. Nah, supaya dia bergeser ke horizontal, maka kita harus memutar skrup. Nah, untuk menggeser bagian yang sini, kita harus memutar skrup yang ada di sini. Seperti ini. Letakkan sampai ke di atas lampu. Kemudian kita geser ke sini. Nah, setelah posisinya sudah pas di tengah preparat ini, selanjutnya adalah kita men-setting lensanya. Lensa yang kita pakai adalah lensa dengan pembesaran terkecil. Nah, kenapa yang kita gunakan itu yang pembesaran terkecil dulu? Karena kita mau pastikan dulu apakah posisinya ini sudah pas atau belum. Nah, kemudian kita langsung amati. Jika belum nampak, maka kita pertama adalah menggeser skrup makronya dulu. Kenapa skrup makro? Karena kalau skrup makro itu untuk perpindahan ke atasnya lebih besar. Karena ini kan kita baru pertama kali taruh. Jadi kita mau tahu posisinya yang tepat itu gimana. Oke, selanjutnya jika penampakan kasarnya sudah nampak, untuk memperjelas lebih rinci, maka kita menggunakan skrup mikro. Skrup mikro ini supaya mempertajam penampakan dari preparat yang akan kita analisa. Nah, untuk tampilannya jika sudah kita setting dengan tepat, maka hasilnya seperti ini. Nah, jika kita sudah dapat gambarannya di mikroskop ini dengan pembesaran kecil, selanjutnya kita mau menggunakan pembesaran yang besar. Nah, kita langsung menggunakan pembesaran 40 ini. Nah, sudah. Setelah kita menyeting lensanya dengan pembesaran 40, kita nyeting lagi untuk fokusnya. Jika sudah dapat, maka teman-teman akan melihat pembesaran dari ambilum yang ada. Jika teman-teman perhatikan, di dalam lingkaran-lingkaran, itu namanya ambilum. Nah, semakin tua kentang tersebut, maka lingkarannya itu akan semakin banyak. Dan jika dia semakin muda, maka sebaliknya akan semakin sedikit. Nah, untuk benda airgastiknya itu, seperti yang teman-teman lihat, itu baru salah satu benda airgastik, yaitu amilum. Dan untuk benda airgastik itu masih ada beberapa lagi. Benda airgastik itu adalah hasil metabolisme. Yang membedakan benda airgastik dengan komponen itu apa? Kalau benda airgastik, dia itu komponen yang tidak memiliki membrannya loh. Jadi di dalam sel itu dia seperti cairan yang bebas di dalamnya. Nah, jadi sekian teman-teman untuk praktikum kita hari ini. Semoga apa yang teman-teman pelajari hari ini itu dapat berguna untuk bekal teman-teman semua. Jangan pernah bosan untuk belajar. Sampai jumpa. Saya tutup dengan semangat pagi. Demikian acara ketiga praktikum botani tentang benda airgastik di dalam sel. Silakan saudara-saudara sekalian membuat laporan berupa gambar beberapa sel dengan benda airgastik di dalamnya, kemudian diberi keterangan gambarnya. Terima kasih atas partisipasi saudara-saudara sekalian di dalam praktikum acara 3 ini. Selamat belajar, salam sehat dan semangat.